Sahabat, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami yang bertakhta bersemayam di dalam kerajaan sorga, yang juga hadir di dalam peribadatan pada Sabat hari ini. Kami jemaat Tuhan Stasiun Kediri rindu untuk boleh menyiapkan hati kami untuk boleh mempelajari akan firman-Mu. Biarlah roti hidup, firman Tuhan Allah yang hidup dapat menguatkan, meneguhkan, membentuk kami untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia, siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, pada Sabat hari ini adalah kesempatan istimewa untuk kita boleh bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Dan ketika hamba Tuhan, Pendeta Yanto Lukas menghubungi kami untuk boleh, sudah agak beberapa bulan yang lalu ya, menghubungi kami untuk bisa ambil bagian pada Sabat hari ini. Dan mengetahui bahwa Sabat ini adalah Sabat perjamuan, biasanya materi yang kami bawakan adalah penata layanan. Tetapi saya coba untuk boleh mengakomodasi Sabat ini adalah Sabat perjamuan, dan untuk itu maka judul Sabat hari ini adalah Karena Kasih Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya yakin saudara menghafal ayat ini, dan kalau jujur maka orang bisa membuat, wah ini kuning ya, di setiap penggalan kata bahkan anak kalimat orang bisa buat sesuatu yang menarik, pembahasan yang menarik daripada ayat-ayat ini. Dan sudah lihat bisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 seri pelajaran sehubungan dengan contoh tentang for God atau karena Allah ya. Disebutkan bahwa itu adalah penyayang atau orang yang, bukan orang, tetapi Allah yang mengasihi, yang terbesar. Kemudian ada juga disebutkan that He gave, yang telah mengaruniakan. Itu adalah menunjukkan tentang aksi atau tindakan yang terbesar. Saudara akan urut itu ada banyak materi tentang pelajaran tentang kasih Allah di dalam ayat ini. Tetapi Sabat hari ini, karena biasanya untuk khotbah perjamuan itu hanyalah sebuah perenungan. Dan Sabat hari ini, saya tahu pasti audionya, mengapa saya ingin untuk memakai slide, walaupun sebetulnya tanpa slide tidak masalah, karena saya mau perlihatkan kepada saudara ada satu cuplikan video yang sangat singkat, yang boleh menolong kita untuk memahami betapa besar kasih Allah. Mungkin saudara pernah menonton video ini, tetapi izinkan saya untuk boleh memutar kembali, agar bisa mengingatkan kita tentang bagaimana besarnya kasih Tuhan bagi kita masing-masing. Di suatu waktu ada seorang bapak. Dia adalah seorang yang bekerja, karena ini dekat stasiun kereta api. Dialah penjaga rel kereta api untuk membuka dan menutup. Berbarengan dengan jalur kereta api ini ada juga jembatan di mana dia bekerja. Dia memiliki seorang anak laki-laki ya, yang masih kecil, dan dia sering membawa anak ini ke tempat kerjanya. Dan saudara lihat
Bapak ini bekerja sebagai seorang yang bekerja di jalan rel kereta api. Dan dia sangat mencintai anaknya, sangat mencintai atau senang untuk melihat kereta api. Sama dengan putra kami paling bungsu. Kalau dengar saja saudara langsung, wah kereta api. Senangnya luar biasa ya. Dan inilah kereta api, di mana di dalam kereta api itu banyak orang yang sedang mengadakan perjalanan. Mereka adalah orang-orang beragam, saudara. Mereka adalah pribadi-pribadi yang, saya lihat, ada anak muda, ada orang tua. Tetapi di dalam cuplikan video ini menyebutkan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang kita nak tahu siapa mereka. Terkadang mereka adalah orang yang lagi patah hati, orang yang lagi kesepian, ya. Kemudian ada orang yang marah, orang yang suka marah, senang marah. Mereka adalah orang yang cinta diri, ya. Kemudian ada orang yang disakiti, sedang naik di kereta ini. Dan juga ada orang yang addicted, orang-orang yang ketagihan oleh karena narkoba. Dan saudara bisa bayangkan orang-orang seperti inilah yang sedang naik di dalam gerbong kereta api. Tetapi saudara, ada satu tragedi yang terjadi di saat mana bapak ini sedang mengontrol untuk perlintasan, baik jembatan harus diangkat karena ada perahu yang akan lewat, ya, kapal yang akan lewat, dan di saat bersamaan dia harus mengatur juga kereta api ini harus berhenti jika ini dilakukan. Dan ketika dia sedang mengawasi, ya, di saat yang sama juga dia melihat keluar bahwa anaknya sedang bermain di luar, ya. Dan sudah tahu kisah ini, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya dalam hitungan menit, ketika anak ini sedang bermain, justru anak ini memperhatikan bahwa ada boat yang melewat, tapi ada juga kereta api yang sedang menuju ke sana. Dan saudara, semakin lebih dekat, anak ini kemudian berinisiatif untuk seolah-olah mau membantu akan ayahnya. Nah, ini dia sedang melihat dari kejauhan. Dia berteriak kepada ayahnya, "Daddy." Dia katakan bahwa mengingatkan bahwa ada kereta yang datang. Dan saudara lihat, orang-orang yang ada di atas gerbong kereta ini nggak tahu apa yang sebetulnya sedang terjadi. Jadi sang anak justru sedang berupaya karena dia melihat ayahnya nampaknya tidak ada di pos, padahal ayahnya sedang berupaya untuk mengatur lalu lintas berjalan dengan baik. Tapi itulah yang dia lakukan. Ketika melirik keluar, anaknya tidak ada. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh anak ini? Anak ini berinisiatif untuk menyelamatkan kereta ini. Kita lihat, karena kereta sedang menuju, tetapi dia tidak tahu sebetulnya ayahnya sudah melakukannya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Jadi ayahnya sedang panik, dia tidak tahu anaknya di mana. Dan akhirnya dia dapati bahwa anaknya itu sudah ada di bawah.
Jadi dia sedang memegang, berupaya dia jatuh, terpelosok, dan sudah tahu dalam hitungan detik saat itu dia harus memutuskan apakah dia akan menarik tuasnya, membiarkan kereta ini jalan, ataukah dia membiarkan, membiarkan berhenti karena ada kapal yang lewat, atau dia akan menarik tuas itu dan kemudian membiarkan anaknya mati oleh karena akan ada perputaran mesin di dalamnya. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya dengan mengembalikan, saudara perhatikan, akhirnya bapaknya memilih untuk mengorbankan anaknya sendiri agar orang-orang yang tadi yang saudara lihat, mereka adalah orang-orang yang mereka tidak tahu kalau ada sesuatu yang dikorbankan untuk membiarkan mereka hidup. Baik mereka yang selfish, mereka yang egois, mereka yang kecanduan, membiarkan mereka tetap hidup dan telah memilih untuk mengakhiri nyawa daripada anaknya sendiri. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, kisah ini tentunya sangat tragis. Tetapi sejatinya itu hanyalah sebuah film. Namun kalau saudara pahami bahwa ada kasih yang jauh lebih besar yang Allah telah tunjukkan kepada kita. Dan di dalam ayat inti kita sahabat hari ini, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal. Sahabat, hari ini izinkan saya di dalam kita merefleksi akan kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Ada poin-poin yang akan kita pelajari, tetapi itu sekaligus menjadi refleksi bagi kita, tidak hanya untuk perjamuan, tetapi juga untuk penata layanan. Baik, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal oleh karena kasih. Yesus, Allah memberikan keselamatan bagi kita oleh karena Dia begitu mencintai kita. Dia memberi Yesus dengan kasih yang besar. Seluruh harta sorga, dan itu adalah Yesus sendiri, diberikan kepada kita karena Allah mencintai kita dan karena Allah rindu agar kita boleh diselamatkan. Jadi melalui kalimat ini maka kita mempercayai bahwa Allah telah memberi Yesus dengan atau karena kasih untuk boleh memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Sama halnya dengan penata layanan, saya pikir kita dalam hal merespon kasih Allah, maka kita pun harus juga memberi yang terbaik oleh karena kita mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, Ia telah mengaruniakan anaknya. Pernahkah saudara kemudian ada permintaan dari orang lain, dan saudara begitu care, sampai-sampai saudara mau menyumbang atau saudara mau membantu, dan kemudian itu harus mengorbankan banyak hal dari kepentingan keluarga dan hidup saudara. Itu menunjukkan bahwa ada roh kedermawanan hati. Itu menunjukkan tentang kemurahan hati. Jadi Allah memberi Yesus tidak hanya karena kasih kepada kita,
tetapi itu adalah kualitas kasih yang Allah miliki, akan selalu murah hati dan memberikan yang terbaik kepada kita. Yesus diberikan itu adalah seluruh harta sorga bagi kita. Kemudian poin yang ketiga, dari poin ini kita dapatkan bahwa Allah memberi dengan murah hati untuk menjamin keselamatan kita. Ajakan juga untuk kita dengan penata layanan, mengajak jika kita memberi tidak hanya oleh karena kasih, tetapi juga oleh karena kemurahan hati kita. Kemudian yang berikutnya, Ellen White menyebutkan di dalam nasihat penata layanan halaman 153. Mereka yang menerima anugerahnya, yang memikirkan salib Golgota, tidak akan bertanya-tanya mengenai berapa besar bagian yang sah diberikan, yang paling besar, terlalu kecil, dan sama sekali tidak sebanding dengan pemberian besar anak Allah yang tunggal. Terkadang di dalam mengaplikasikan kasih Kristus di dalam hal penata layanan, terkadang kita suka hitung-hitungan ya. Terkadang kalau misalkan gaji 1 juta saudara, dengan menyisihkan misalkan persepuluhan 100.000, kemudian persembahan, yang terbaik yang akan saudara berikan ketika saudara pegang rasanya besar. Ya, rasanya besar. Padahal kalau saudara ke pasar untuk memenuhi kebutuhan kita, rasanya yang besar itu tidak cukup, saudara, tidak cukup. Tetapi itulah manusia. Ketika kita meniru akan keteladanan Tuhan oleh karena kita mengasihi Tuhan dan ada roh kedermawanan atau murah hati, mereka yang menerima anugerah Allah, kasih Allah yang besar bagi kita, tidak akan bertanya-tanya berapa besar yang akan kita berikan. Itu harus lahir dari hati yang mengasihi Allah dan murah hati. Kemudian kalimat berikutnya saya lanjutkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa artinya? Saudara, kalau anak yang tunggal berarti ada berapa anak? Hanya satu. Ya, tentunya Allah tidak beribu, tidak berbapak, dan juga tidak beranak sebetulnya ya. Dan kita harus meyakini saudara-saudara kita mayoritas itu memang benar. Tetapi dalam kalimat-kalimat yang digunakan oleh Alkitab menyebutkan bahwa Dia adalah anak tunggal Allah. Dan saudaraku, Yesus memberikan anaknya ini, itu adalah keseluruhan yang tadi saya sebutkan, seluruh harta itu diberikan. Kata lain, apa yang Dia miliki itulah yang Dia berikan. Yesus adalah segala-galanya. Dan Yesus telah diberikan kepada kita untuk boleh membuat kita disebutkan di sini bahwa Allah memberi dengan cara berkorban dari apa yang semua Dia miliki untuk boleh menjaminkan keselamatan bagi saudara dan saya. Demikian juga di dalam hal penata layanan, kita terkadang kalau tidak hitung-hitungan, kita merasa kita berkorban waktu, ya, tenaga, kemudian pikiran, apalagi kalau majelis berlarut-larut. Saya yakin tidak ada di sini, ya. Tapi kalau di tempat lain sudah waktu habis, pikiran terkuras karena hanya mau putuskan satu keputusan dari beberapa hal yang dipikirkan. Baik, demikian juga untuk masalah persembahan dan juga persepuluhan. Kemudian mari kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Tentunya ini memang dikaitkan kepada rumah tangga, tetapi saudara, poinnya adalah bahwa Kristus telah mengasihi kita
dan dia juga telah menyerahkan dirinya. Kata lain, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus juga menyerahkan dirinya untuk kita, agar kita boleh diselamatkan. Kemudian bagian yang terakhir, bahwa Allah memberi, kalimat itu disebutkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa artinya? Di sini kita bisa melihat bahwa Allah memberi dengan satu tujuan, untuk menjamin keselamatan bagi saudara dan saya, supaya tidak ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama halnya dengan mengaplikasikan akan penata layanan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, persembahan sukarela, persembahan khusus dan persepuluhan merupakan sumber pendapatan dari pekerjaan Tuhan. Yesus datang ke dunia ini dengan satu maksud, untuk penyelamatan. Kalau bukan karena saudara dan saya untuk diselamatkan, saya pikir Yesus ngapain untuk susah-susah datang ke dunia ini, menderita dan harus mati. Tetapi oleh karena dia mengingat akan saudara dan saya, ada satu lagu, when he was on the cross, saudara dan saya ada di dalam pikirannya. Dia memikirkan saudara dan saya. Dan dengan mengembalikan persepuluhan dan persembahan, itu akan menopang juga pekerjaan atas mana Yesus mati untuk tugas ini. Kemudian di dalam nasihat penata layanan, tapi dalam versi bahasa Inggris menyebutkan, pekerjaan memindahkan kekayaanmu kepada dunia di atas, atau kata lain untuk surga, patut memerlukan semua tenagamu. Kemudian ini adalah sangat penting dan mencakup kepentingan kekalmu. Semua yang telah diberikan untuk keselamatan dari jiwa-jiwa dan kemuliaan Allah diinvestasikan di dalam perusahaan yang sangat berhasil di dalam dunia ini dan di dalam kehidupan yang akan datang. Kata lain, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, melalui persepuluhan dan persembahan, jangan anggap enteng saudara, itu sedang saudara tunjukkan itu membantu akan pekerjaan Tuhan dan untuk memenangkan akan jiwa-jiwa. Dan itu adalah hal yang mulia karena Yesus datang mati untuk hal itu. Kemudian lebih lanjut, pekerjaan Allah selalu mendesak. Oleh sebab itu sifat rajin dituntut dari semua orang, baik orang mulia, rendah, kaya, miskin. Bukan hanya persepuluhan yang dituntut Allah, ini untuk mendukung pekerjaan yang sedang mendesak, penuaian jiwa-jiwa untuk kedatangan Yesus, untuk penyelamatan, tetapi ia menuntut agar segala sesuatu yang kita miliki digunakan bagi kemuliaannya. Tidak hanya persembahan, tidak hanya persepuluhan, tetapi waktu saudara, talenta saudara, dikerahkan semuanya itu untuk menarik jiwa kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah tantangan karena minggu-minggu yang akan datang, distrik Kediri akan mengadakan KKR. Kiranya saudara boleh kerahkan segala sesuatu yang ada pada saudara, semua tenaga, baik waktu saudara, kemudian uang saudara, talenta saudara, partisipasi saudara, dan boleh menyelesaikan akan pekerjaan Tuhan. Pada Sabat hari ini mengajak kita ketika kita merenungkan bersama akan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, sedang mengingatkan kita bahwa Allah telah memberi karena kasih yang begitu besar, karena kemurahan hatinya, dan juga dia telah lakukan itu dengan cara berkorban dan untuk boleh menjangkau, menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kiranya juga di dalam kita merespon akan Allah, di dalam segala hal yang Tuhan telah percayakan bagi kita, mari kita tunjukkan dengan cara yang sama untuk melakukan itu karena kasih
dan dengan murah hati berkorban, itu semua dipakai hanyalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.